Mari kita ngebahas tentang tujuan hidup. Jujur gue agak kurang srek sebenarnya sama istilah tujuan hidup. Karena maknanya seolah-olah permanen dan mengikat. Dimana sekali lu nentuin tujuan, lu jadi gak fleksibel karena udah terpatok sama tujuan tadi. Misalnya mungkin saat ini lu berusia 18 tahun. Tujuan hidup lu saat ini masuk kampus PTN top Indonesia. Lu belajar pagi, siang, malam, dan akhirnya tercapai. Habis lulus kuliah ganti lagi tujuan hidupnya, yaitu karir, kerja di perusahaan BUMN contohnya. Jadi yang gue maksud di sini adalah terlalu dini buat ngasih label apa yang pengen lo capai sekarang ini sebagai tujuan hidup. Karena pasti setahun 2 tahun dari sekarang mungkin apa yang pengen lo capai udah ganti. Tapi yang gue yakin tujuan hidup kita semua pada dasarnya sama, yaitu kebahagiaan. Kita pengen waktu singkat yang kita punya semasa hidup ini dipakai buat ngelakuin sesuatu yang berarti, yang bikin kita bangga dan minim penyesalan di hari tua nanti. Oke, cukup curhatan dari gue. Sekarang gue mau bawa lo ke topik utama pembahasan konten kali ini, yaitu gimana lo bisa nemuin tujuan hidup untuk saat ini. Gue akan ngebagi proses penemuan tujuan hidup yang akan lo lalui menjadi 3 stage. Pertama internal, kedua eksekusi, dan yang ketiga refleksi. Seperti halnya konten-konten gue lainnya, konten ini juga to the point pembahasannya. Ngajak lo ke eksekusi setelahnya biar nggak sekedar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri doang. Jadi langsung aja kita mulai, semoga harapannya lo tercerahkan dan tergerak buat aksi setelah nonton konten ini. Proses pertama yang harus lo lakuin adalah internal, yang mana artinya lo mendengar suara dari lubuk hati lo yang paling dalam tentang apa sih sebenarnya yang lo suka, yang lo nggak suka, yang lo rasa pengen lo lakuin terus setiap hari, dan yang pengen lo hindari karena lo ngerasa itu nggak lo banget. Lo harus ngedefinisiin dulu setidaknya 4 hal tadi, pure secara internal, dari dalam diri, atas pilihan diri sendiri. Kesalahan fatal menurut gue adalah kalau lo terpengaruh sama orang lain, lo cuma ngikut-ngikut doang, karena lagi hype mungkin, karena mayoritas orang ngelakuinnya. Percaya deh, tujuan yang bukan lahir dari suara hati lo nggak bakal bertahan lama, jadi hindari sebisa mungkin. Setelah teridentifikasi 4 hal tadi yang lo suka, nggak suka, mau lo lakuin tiap hari, dan hindari, kita lanjut ke proses kedua, yaitu eksekusi. Nah ini proses yang paling penting. Tujuan hidup lo harus berkutat di aksi, di ngelakuin sesuatu yang produktif, yang berguna bagi orang lain. Jadi kalau di proses sebelumnya katakanlah lo nentuin yang pengen lo lakuin tiap hari itu main FIFA, kira-kira dari main FIFA ini ngebantu orang lain nggak? Kalau lo pengen ngehibur orang dengan lo jadi streamer game FIFA, why not? Intinya nggak boleh selfish, sebaiknya lo pilih kegiatan yang ada dampak positifnya ke orang lain. Kalau udah yakin, lo tinggal do it, lakuin, eksperimen, coba pakai tangan lo sendiri. Jangan peduliin takut gagal. Lo harus jadi orang gila, tutup kuping lo dari komentar orang lain, dan fokus ke lakuin, dan lakuin. Kalau misalnya di proses sebelumnya lo bikin list kegiatan yang lo suka itu ada 7, coba semuanya. Nanti ketahuan mana satu atau beberapa diantaranya yang paling nyangkut di hati. Nah, proses ketiga dan yang terakhir adalah refleksi. Seperti yang lo tahu, pengalaman itu adalah guru terbaik. Di proses sebelumnya lo cari pengalaman, lo ngelakuin, lo ngambil aksi, trial and error, list kegiatan yang lo ngerasa suka untuk ngelakuinnya. Dan akhirnya, setelah ngelewatin proses tersebut, saatnya lo refleksi diri. Apa sih kegiatan yang paling membangkitkan api di dalam diri lo? Gua nggak bisa kasih lo jawabannya karena pastinya unik bagi tiap individu. Yang tahu jawabannya lo sendiri, tapi yang bisa gue jamin ini prosesnya bakal natural banget dan lo akan terhindar dari bingung atau insecure tentang apa sih hal yang layak jadi tujuan hidup lo. Lo bakal dapat jawabannya asal all out di proses sebelumnya, yaitu part eksekusi. Proses yang terakhir ini lebih ke filtering dari part 1 yang mana masih sebatas prasangka atau intuisi. Dan akhirnya setelah nemu jawabannya, lo bakal mantep melangkah maju ke depan untuk memperjuangin tujuan hidup yang akhirnya lo temuin ini. Mari kita recap. Jadi untuk nemuin tujuan hidup ada 3 proses yang harus lo lewatin. Pertama internal, dimana lo ngedengerin suara dari hati lo tentang apa yang lo suka dan yang pengen lo lakuin. Yang gak cuma buat kepuasan pribadi tapi ngebantu orang lain juga. Kedua, eksekusi, praktek, trial and error. Fokus ke ngelakuin, dan ngelakuin. Tujuannya biar lo dapet feelingnya mana yang paling enjoyable buat lo untuk lakuin. Ketiga, refleksi. Karena pengalaman adalah guru terbaik. Di proses ini lo akhirnya menjatuhkan pilihan hati ke hal apa yang pengen lo lakuin ke depannya berdasarkan pengalaman di proses kedua. Sebelum gue tutup, please dukung channel ini dengan klik subscribe, follow Instagram gue juga supaya isi feed Instagram lo lebih sehat dan bermanfaat. Dan yang terakhir, join email list gratis untuk dapetin konten yang eksklusif dan lebih personal. Sampai jumpa di konten berikutnya, bye-bye.